Nah, kita masuk ke modul 2 nih teman-teman ya, di organisasi development ya, organization development. Di topik pertama tentang mengenal organisasi development. Apa itu OD gitu ya, organization development. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ada framework HR framework ya, dari corporate strategi bisnis, terus diturunkan ke HR corporate, terus punya fungsi memplanning, mengacquiring, mendevelop, terus memaintain dan meretain. Nah, kita akan lihat lebih dalam tentang fungsi dari OD atau organization development. Nah, kalau kita lihat ya, detail dalam sebuah organisasi itu pasti ada yang namanya visi, misi, dan nilai, atau visi, misi, dan values, di mana nilai-nilai dan visi misi ini menjadi acuan seorang HRD dalam membuat nanti apa ya, beberapa strategi bisnis yang gede. Nah, dalam 1 tahun misalnya, dalam 1 tahun ini, contoh tadi ya, di bisnis retail akan ekspansi toko misalnya 10 cabang toko misalnya. Nah, itu strategi bisnis. Itu nanti akan diturunkan ke dalam bisnis proses. Oke, bisnis prosesnya bagaimana nih untuk merealisasikan 10 cabang ini di tahun ini misalnya gitu ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada bentuk bisnis prosesnya nanti bagaimana, terus nanti dari struktur organisasinya dari bagaimana, kriteria orang yang mengeksekusi atau mengisi dari 10 cabang ini bagaimana. Nah, ini nanti akan perlu analisa ya teman-teman ya. Kalau kita lihat biasanya kalau bisnis strategik itu pendekatannya bisa macam-macam teman-teman. Tapi yang common ya, yang biasa dilakukan itu adalah SWOT analis ya, SWOT analis. So, selain itu dari SWOT analis ini akan menghasilkan beberapa inisiatif, ide, gagasan, strategi gitu ya. Dari gagasan, strategi atau inisiatif ini akan diturunkan menjadi beberapa, kita nyebutnya itu makanya balance scorecard atau BSC gitu ya. Nanti dilihat mana yang masuk di kriteria finance, customer, dan lain sebagainya. Selain itu nanti akan diturunkan masuk ke target. Target itu nanti akan masuk ke key result area. Key result area KRA sama KPI. Nah, KRA sama KPI ini ya itu akan menjadi target ya, detail. Nanti setiap misalnya diturunkan tadi ya dari 10 cabang, itu nanti akan diturunkan ke beberapa bagian yang lebih detail. Nah, bagian ini nanti targetnya nanti misalnya menentukan 10 titik itu di mana saja. Nah, itu nanti tugasnya di divisi apa. Nah, itu nanti harus dilihat ya, didetailkan dan menjadi target, dibikin timelinenya. Oke, nanti di kuartal 1 atau mungkin 3 bulan pertama di tahun ini sudah menentukan 10 titiknya itu di mana saja, misalnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi sebuah penilaian kinerja atau performance manajemennya atau ya KPI-nya harus tercapai gitu ya. Nah, selain itu ketika nanti kita lihat nih organisasi punya strategi apa, terus struktur organisasinya bagaimana, dan people-nya nanti, modelnya nanti bagaimana, kita akan lihat masuk pada job deskripsi. Nah, job deskripsinya apa aja sih untuk posisi ini? Misalnya posisi A, job deskripsinya apa? Posisi B, job deskripsinya apa? Itu nanti harus dibikin. Nah, jadi lebih detail. Jadi ketika nanti di tim itu siapa yang menduduki, misalnya sudah merekrut ya, si A sudah masuk di posisi kasir misalnya, dia udah tahu tuh job deskripsinya itu bakal ngapain aja, tugasnya itu apa aja, wewenangnya apa aja, lingkupnya bagaimana, dia harus melakukan apa aja, bahkan dia harus menguasai kompetensi apa aja. Nanti peer-nya siapa, atasannya siapa, bawahnya siapa, terus yang dia satu level nanti siapa, itu ada dalam job deskripsi. Nanti akan kita bahas ya tentang membuat job deskripsi di video selanjutnya nanti. Nah, ini lebih detailnya nih teman-teman ya, kaitannya dengan tadi ya, visi, misi, values, terus ada bisnis strategi, itu akan diturunkan menjadi organisasi strategi. Organisasi strategi itu akan menurun lagi menjadi struktur organisasi gitu ya. Punya struktur organisasi, tadi ada grade-nya, ada oke, ini grade-nya masih officer, ini grade-nya supervisor, ini posisinya misalnya di manager dan direktur, itu ada nanti di struktur organisasi. Dimana di struktur organisasi itu pasti ada nempel ya, setiap posisi dalam struktur organisasi itu ada yang namanya job deskripsinya gitu ya, job deskripsi yang untuk di satu level di struktur organisasi. Nah, untuk menghasilkan job deskripsi ini perlu adanya job evaluasi dan job grade teman-teman. Nah, tapi ini mungkin nanti di next ya, di next level ketika teman-teman nanti menjadi HRD dan sudah menjadi
menjadi HRD bisa mendalami tentang bagaimana job evaluasi dan job grading itu. Nah, selanjutnya dari organisasi strategi ini perlu adanya manpower planning, teman-teman. Perencanaan sumber daya manusianya ya. Karena apa? Karena dari manpower planning ini atau MPP ini itu akan berpengaruh pada rekrutmen. Dalam 1 tahun itu nanti tugas rekrutmen itu harus mencari berapa orang. Itu berdasarkan dari mana? Dari MPP, manpower planning ini. Sehingga itu nanti tahun ini nanti ada berapa karyawan baru, itu akan diteruskan pada anak PD atau anak training. Saya harus melakukan induction training atau mungkin onboarding training berapa kali nih, nanti dalam satu template-nya berapa. Selain itu anak PD pun juga harus tahu itu kriteria nanti kompetensinya apa harus dilihat. Nah, itu akan berpengaruh pada performanya juga. Ternyata performanya rendah, kenapa? Ya belum dilakukan training gitu. Nah, ini tugas anak PD. Kenapa nih kok ini salah nih, nggak sesuai dengan kriteria awal? Nah, itu mungkin salahnya di awal gitu, anak rekrutmen gitu ya. Nah, itu akan saling berkaitan, teman-teman. Nah, ini akan menjadi pengaruh dan satu kesatuan ya, kaitannya nanti dari ketika dia sudah direncanakan orangnya nanti berapa, direkrut, di training, terus dinilai kinerjanya, terus nanti digaji gitu ya, di compensation benefit gitu ya. Dari situ juga nanti kaitannya ketika dia performnya bagus ya, kinerjanya bagus, akan masuk ke dalam talent management atau dia termasuk dalam level karyawan yang talent gitu ya, punya grade-nya talent atau kita nyebutnya star gitu ya. Nah, ketika dia talentnya sudah star, punya potensi apa nih untuk naik dan mengisi posisi-posisi tertentu, misalnya naik dari kasir nanti naik menjadi supervisor toko, naik lagi menjadi store manager. Nah, itu nanti kesemuanya ini adalah satu kesatuan, teman-teman ya, yang saling tak terpisahkan karena satu bagian ini saling berinteraksi dan punya perannya masing-masing. Nah, untuk yang warna biru ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ini adalah area dari organization development. Nah, ini adalah domain dari teman-teman OD. Kalau domainnya teman-teman di human resource, itu adalah warnanya yang warna hijau ini teman-teman ya, yang warna hijau ini ya, terkait dengan rekrutmen, training, performance, combine, dan talent management. Nah, ini tugas di human resource management di area. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, tugasnya bagaimana gitu.